Karena memang nggak ada yang perlu kita panikkan, nggak ada yang perlu kita takutkan ketika kita mengalami lemas. Pengalaman pribadi saya dulu seperti itu. Saya sudah bisa bekerja, sudah bisa kesana kemari, padahal belum benar-benar sembuh dari gangguan asam lambung. Saya masih mengalami sensasi ini itu, tapi saya sudah bisa terbebas dari yang namanya sensasi lemas. Tapi ya itu tadi, kita harus konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman pejuang gangguan asam lambung. Saya rasa sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sensasi lemas. Saya rasa sebagian besar, nggak semuanya, tapi sebagian besar pejuang gangguan asam lambung itu mengalami sensasi lemas. Dan salah satu dari teman kita pejuang gangguan asam lambung tentunya, yaitu bilang bahwa dirinya mengalami sensasi lemas setelah makan banyak, setelah makan kenyang, masih saja mengalami lemas. Dan saya rasa sebagian teman pejuang asam lambung juga seperti itu. Ketika mengalami lemas, terus makan, terus sampai kenyang, sampai banyak, tapi masih mengalami lemas. Termasuk pengalaman pribadi saya dulu juga seperti itu. Saya mengalami lemas nggak seminggu 2 minggu, tapi mengalami lemas berbulan-bulan. Jadi mengalami lemas setelah makan juga saya tetap mengalami lemas. Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Kita mengalami lemas, kita makan, kita sampai kenyang, kita makan banyak, tapi terus masih mengalami lemas. Itu karena lemas yang kita alami berbeda dengan lemasnya orang normal ketika berpuasa. Orang normal berpuasa itu mengalami lemas, tapi ketika dia berbuka atau mengasup makanan satu piring, ia akan kembali ke mode normal. Karena lemasnya tadi adalah hanya mundur satu langkah doang. Orang normal berpuasa itu mengalami lemas, lemasnya hanya mundur satu langkah doang. Ketika mengasup makanan satu piring atau berbuka puasa, maka ia langsung kembali atau melangkah satu langkah maju ke mode normal lagi. Berbeda cerita dengan lemasnya pejuang gangguan asam lambung, itu mundurnya berlangkah-langkah ke belakang, nggak hanya satu langkah. Jadi ketika dia mengasup makanan satu piring, ia nggak bisa langsung melangkah ke mode normal, nggak bisa. Karena mundurnya tadi berlangkah-langkah. Dan ketika mengasup makanan satu piring hanya maju satu langkah saja, jadi nggak bisa langsung sampai ke mode normal. Dan juga majunya satu langkah itu pun juga berbeda dengan majunya satu langkah para orang normal ketika berpuasa. Orang normal ketika berpuasa, ketika mengasup makanan satu piring itu langkah majunya itu panjang dan juga cepat. Langkah maju jaraknya itu panjang dan juga cepat. Kalau pejuang gangguan asam lambung, langkah majunya jaraknya pendek dan juga kecepatannya pelan. Jadi akan sangat berbeda dengan para orang normal ketika berpuasa. Jadi ketika kita mengasup makanan satu piring, kita nggak bisa langsung sampai ke mode normal, nggak bisa langsung pulih tenaga kita, nggak bisa. Kita mengalami kemajuan iya, tapi melangkah majunya kecil, dan kadang kita nggak bisa menangkap kemajuan tersebut, kita nggak bisa merasakan kemajuan tersebut karena langkah majunya kecil. Jadi kita merasa ketika setelah makan kita masih lemas. Ya karena memang masih lemas, karena memang kita masih belum ke mode normal, kita masih jauh dari mode normal. Tapi sebenarnya sudah mengalami langkah maju ketika kita mengasup makanan. Tapi makanan yang benar. Beda cerita kalau kita mengasup makanan yang nggak benar, yang terjadi bisa sebaliknya. Kita bisa semakin melangkah mundur ke belakang, semakin menjauhi mode normal kita. Jadi yang harus dilakukan adalah kita mengasup makanan yang bergizi, makanan yang padat gizi, supaya kita mengalami langkah maju. Akan mengalami semakin mundur ketika kita mengasup makanan yang salah atau mengasup makanan kosong. Makanan kosong atau makanan yang minim gizi atau makanan yang nggak ada gizinya, itu ketika kita masih mengasup, setiap hari masih mengasup, itu yang terjadi adalah lemas kita akan semakin menjadi, lemas kita akan semakin mundur, akan semakin lemas, akan mengalami langkahnya akan semakin mundur menjauhi mode normal kita. Jadi untuk sementara ini kita singkirkan yang namanya makanan kosong atau makanan yang minim gizi atau makanan yang nggak ada gizinya. Sementara ini kita fokus mengasup makanan yang padat gizi, makanan yang bergizi. Dan
Makanan bergizi bukan berarti makanan yang mahal, makanan yang murah bukan berarti makanan yang kosong, makanan yang minim gizi. Bukan, itu lain cerita. Makanan murah tapi bergizi adalah salah satunya tempe. Itu makanan murah tapi sangat bergizi. Tinggal hanya saja cara pengolahan kita juga harus tepat. Saya sarankan tempenya jangan digoreng. Itu menurut saya kurang tepat. Kita bisa memakai cara dikukus. Itu keren. Direbus juga nggak masalah, tapi yang jauh lebih keren adalah dikukus. Tempe dikukus itu keren. Kalau mau yang lebih keren lagi adalah mentah, itu jauh lebih keren lagi. Tapi tidak semua pejuang gangguan asam lambung cocok menggunakan tempe mentah. Jadi tempe mentah atau tempe dikukus itu teman-teman atur sendiri saja senyamannya teman-teman seperti apa. Kalau teman-teman cocok mentah jauh lebih keren. Jadi teman-teman atur sendiri saja, mau mentah mau kukus itu terserah teman-teman nyamannya seperti apa. Itu salah satu contohnya tempe. Ayam juga nggak masalah, telur juga nggak masalah. Jadi ketika kita mengasup makanan sepiring 2 piring kita masih mengalami lemas, itu wajar. Dan saya menyarankan ketika kita mengasup makanan terus masih lemas, saya sarankan teman-teman tetap tenang, teman-teman tetap santai, rileks, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir, dan kata yang semakna dengan itu. Karena ketika kita panik, takut, cemas, itu sangat menguras tenaga kita, yang ada akan sebaliknya, itu akan sangat bisa membuat kita semakin melangkah mundur menjauhi mode normal kita. Jadi yang namanya cemas, yang namanya panik, yang namanya takut itu harus kita hindari. Karena memang nggak ada yang perlu kita panikkan, nggak ada yang perlu kita takutkan ketika kita mengalami lemas. Kita mengalami lemas, ya udah kita terima saja lemasnya. Yang perlu kita lakukan adalah memaksimalkan metode, memaksimalkan cara, yaitu mengasup makanan yang bergizi, mengasup makanan yang padat gizi. Dan kita bisa bantu juga menggunakan madu asli ya tentunya. Kita kalau menemukan madu asli, kita bisa membantu dengan menggunakan madu. Itu sangat bisa membantu langkah kita semakin maju untuk sampai ke mode normal kita. Buah juga ada, yaitu kurma, itu juga bisa membantu langkah maju untuk sampai ke mode normal. Itu sangat bisa membantu. Jadi nanti ketika kita belum benar-benar sembuh dari gangguan asam lambung, kita sudah bisa terbebas dari yang namanya sensasi lemas. Pengalaman pribadi saya dulu seperti itu. Saya sudah bisa bekerja, sudah bisa kesana kemari, padahal belum benar-benar sembuh dari gangguan asam lambung. Saya masih mengalami sensasi ini itu, tapi saya sudah bisa terbebas dari yang namanya sensasi lemas. Tapi itu tadi, kita harus konsisten, harus sabar, harus mengasup makanan yang bergizi. Kita harus sabar, nggak bisa mengasup makanan bergizi sehari 2 hari doang, terus setelah itu mengasup makanan kosong lagi, nggak bisa. Itu akan lambat atau akan bisa semakin mundur. Jadi kita mengasup makanan bergizi itu harus setiap hari. Kita harus benar-benar jaga menu makanan kita. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah kita menjaga menu makanan kita. Kita nggak perlu takut, nggak perlu panik, nggak perlu cemas, nggak perlu yang macam-macam yang semakna dengan itu. Jadi saya kira itu, selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.